Darajat Universitas Muhammadiyah Malang akan mengadakan praktek pembelajaran UKIM pada hari ini Senin 12 Juni 2023. Yuk kita tonton video pembelajaran kami di kelas 77. Depan gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. sebelum materi pelajaran yang kita hari ini, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang wilayah Indonesia. Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau, ya kan? Ada dataran, perairan, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan ini, lanjutannya adalah kita mempelajari elemen kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika dengan materi keberagaman suku, ras, budaya yang ada di Indonesia. Kita tonton videonya dulu. Perhatikan ya videonya, nanti kita di situ akan mencari masalah yang ada dalam video tersebut. Diperhatikan, jangan kami sendiri. Silakan ada ke depan, muter balik. Indonesia lebih bersahaja yang terjauh dari 17.000 lebih samudra kepulauan, membentang bagaikan utara batu jalan. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Timur Barat membentuk keunikan. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kencangkaan budayanya.
Itu nanti adalah video tentang budaya Indonesia. Kenapa toh itu menayangkan video budaya Indonesia? Apa toh yang kita pelajari hari ini keberagaman itu tentang apa saja toh? Ya ini ya. Coba perhatikan teman keragaman budaya Indonesia. Kita akan mempelajari ini. Tujuan kita mempelajari hari ini adalah ini. Kita tidak mampu mengidentifikasi dan mampu menerima keragaman budaya sebagai suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak sekedar mengetahui saja, tapi juga harus mengenal, terus melaksanakan, menghormati, menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Baik apa suku, ras, budaya, agama terutama yang kadang kita mungkin satu kelas ada yang beragama lain, ada yang rasnya berbeda. Itu harus saling menghargai, menghormati, tidak boleh saling mengejek. Kalian sudah besar, harus punya kesadaran yang tinggi. Tidak boleh saling bully temannya. Gitu. Nah, indikator capaian tujuan pembelajaran kita sikapkan nanti peserta didik mampu menghargai keragaman budaya di Indonesia. Satu itu tadi ya, karena saya sudah menampilkan videonya. Yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan keragaman budaya di Indonesia. Apa tahu keragaman budaya di Indonesia itu? Nanti kamu harus bisa melihat dari video itu tadi sudah jelas sekali. Ada macam-macam itu, ya kan? Mulai dari tarian, suku, rumah adat, terus permainan tradisional, terus adat istiadat daerah tertentu, itu sudah ada semuanya. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu membandingkan keragaman budaya di Indonesia. Misalnya, kamu harus bisa membandingkan ini. Misalnya, keberagaman yang ada di suku Jawa itu apa toh? Misalnya kita ambil contoh yang sangat signifikan adalah misalnya rumah adatnya, misalnya. Nek di Jawa ini banyak judul. Misalnya, nek di bumi Papua apa? Gunai yang dari itu seperti apa? Pelepah itu ya. Jadi sangat signifikan. Masing-masing daerah punya ciri khas sendiri-sendiri, ya kan? Ada nama daerahnya, bahasa daerahnya, alat tradisional, alat musiknya, terus apa lagi? Apa lagi? Apa? Rumah adat, baju adat, itu kan juga berbeda-beda, ya kan? Kalau Jawa misalnya apa? Ya, terus beda. Terus nilai keterampilan kita nanti, peserta didik mampu membedakan keragaman budaya di Indonesia, mampu membedakan keragaman ini sama dengan yang ketiga tadi yang membedakan. Videonya nanti kita bahas keragaman budaya itu apa toh? Keragaman budaya itu adalah keunikan yang ada di suatu daerah tertentu. Keberagaman ini, faktor utamanya adalah ini keberagaman. Ada kondisi geografis negara kita. Indonesia terdiri dari negara-negara tadi yang berpulau-pulau dan apa? Berpulau-pulau kan Indonesia, gitu. Ada perairan, ada daratan. Sehingga pesisir pantai itu nanti akan mempengaruhi mata pencariannya. Kemudian menjadi apa? Menjadi nelayan, gitu lah ya. Nah, di perkebunan jadi kebun atau petani, gitu lah ya. Jadi itu yang pertama itu kondisi geografisnya, pegunungan, dataran rendah kah, dataran tinggi kah, itu ya harus sesuai. Biasanya semuanya sangat dingin itu di mana? Biasanya cocok ditandur apa? Apa? Sama lagi? Kopi mungkin ya kan? Yang kedua lingkungan alam, lingkungan alamnya bagaimana? Kalau di Indonesia kan ada musim kemarau dan musim penghujan. Kalau yang dekat dengan garis khatulistiwa kan sering terjadi hujan lah ya. Nah, kalau keadaan yang sering terjadi hujan, biasanya yang dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam padi, petaninya dan lain sebagainya. Ya kan?
Kalau yang di daerah yang jauh dari katulistiwa kan banyak apa ya kekeringannya. Biasanya kita dulu apa palawija hijau, iya loh, jagung, kacang dan lain sebagainya. Kalau padi itu kan membutuhkan air yang banyak, iya loh. Terus yang ketiga adalah iklim. Tadi yang dikatakan Bino, iklim itu apa? Tadi, ya loh. Iklim apa? Tadi cerah, hujan kan itu tuh ya. Nah itu gambar-gambarnya seperti itu. Itu ada tarian, ada baju adat, ada pakaian adat dan lain sebagainya. Itu ada ya. Itu gambarnya. Itu yang ada di video tadi. Nah, ini senjata tradisional. Nenek keris, nenek mandra, nenek para, nenek anu ya kan? Nah, makanan khas. Ini, nenek apa nih? Empek-empek. Nenek apa nih? Apa? Rendang. Ya kan? Ada rendang. Terus apa lagi? Kerak telur dan lain sebagainya. Ini nah terus musik tradisional contohnya mereka dengan bintang, angklung, buang, suling dan lain sebagainya. Itu tadi adalah macam-macam kegiatan yang ada di Indonesia. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Setelah kalian melihat atau menonton video tadi dan penjelasan saya, nanti kalian saya kasih LKPD. Ya, nanti dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Untuk kelompoknya masing-masing ini sudah berkelompok apa belum? Ada berapa pemain? 6 ya? 6. Nanti saya kasih KPD dikerjakan dengan baik dan didiskusikan dengan temannya apa yang kalian peroleh, apa yang kalian dapatkan dari video ini tadi. Terus masalah apa mungkin kalian belum paham yang mana, ditulis saja di KPD, itu sudah ada kolomnya. Mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan nanti. Nah, sebelum mengerjakan, coba kalian dibuka di mana ya? KPD KB1. KB1 di situ adalah materi, tontonan video kamu lagi kan? Itu yang bahas adalah lagu daerah, tarian dan rumah adat dan lain sebagainya. Terus KB2 atau sejarah belajar 2, di situ nanti kalian semuanya saja dilihat di LKPD-nya. Kegiatan KB2 kalian disuruh menuliskan masalah-masalah pokok yang diamati serta menuliskan jenis atau macam dari masalah pokok yang diamati tadi, baik yang di video tadi ataupun penjelasan dari saya. Jelas ya? Jelas? Bisa lanjut ya? Lanjut. Terus baliknya kegiatan belajar 3 nanti sekarang disuruh pilih salah satu dari masalah pokok yang ada di kegiatan belajar 2. Tadi kalian kan menyebutkan 3 ya, dipilih salah satu. Di situ kamu tulis di kolom atas yang merah ini ya. Setelah itu jawab pertanyaan di bawah
diri. Wes, ngerti ya? Terus baru kegiatan 4, kegiatan belajar 4 itu nanti kalian ambil kesimpulan dari apa yang kalian diskusikan dengan teman kalian tadi. Terus apa? Nanti dipresentasikan di depan kelas berkelompok. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan. Oke, silakan dikerjakan dengan sesama, dengan baik-baik dan saling menghargai, menghormati pendapat temannya, jangan egois. Baik, silakan buka. Ya udah. Ayo, ya. Tulis. Jangan lupa nanti dikasih nama kelompoknya ya. Di bawah bisa, di depan bisa. Nama kelompok dan nomor absennya sekalian. Kalian bisa ya buka HP kalian, bisa browsing, bisa apa lihat di internet. Mungkin yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Bagas Faris Ramadhani, Yunadrian Saputra, Nasir Ibrahim, Kevin Giovanni, dan Novan Arga Desnawan. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Pada kegiatan belajar 2, kami diminta untuk menulis pokok masalah yang diamati serta menuliskan jenis atau macam dari pokok masalah yang diamati. Yang pertama, ada lompat batu dari suku Nias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka pantas dianggap dewasa secara fisik. Dalam mitologi Jawa yang disebut era mereka. Kedua yang menguasai sifat utama Jawa yang istananya di Gunung Lawu.
ada lagu daerah Rasa Sayangi dari Maluku. Lagu Rasa Sayangi adalah sebuah kisah untuk menyampaikan rasa kasih sayang. Lagu itu juga bermakna rasa kepedulian kepada lingkungan yang dilakukan secara individu. Yang kedua ada kegiatan belajar 3. Pada kegiatan ini kami diminta untuk memilih salah satu pokok masalah yang diamati. Dari permasalahan sudah dipilih secara mandiri untuk ditetapkan sebagai bahan diskusi. Kemudian permasalahan tersebut diselesaikan dalam bentuk kelompok. Yang pertama, penentuan satu masalah yang diamati. Kami belum terlalu memahami tentang lepas batu suku Nias. Yang pertanyaan nomor 1, coba jelaskan bagaimana keragaman itu bisa terjadi. Tradisi ini awal mulanya dilakukan oleh seorang pemimpinnya untuk menunjukkan budaya bersangkutan sudah dianggap dewasa dan matang secara fisik. Oke, bagaimana cara kalian mengerti keragaman budaya berdasarkan masalah negara kita? Ya, menunjukkan budaya di tanah air, menunjukkan budaya di tanah lainnya. Misalnya kita menunjukkan budaya yang kalian temukan perbedaan yang paling menonjol dari permasalahan yang kalian temukan secara kami, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Ada dah yang ingin tanyakan? Dari kelompok 6, silakan. Bagaimana cara memainkan Gamelan dimainkan dengan cara dipukul dan dipadukan dengan instrumen musik yang lainnya. Ada yang lain? Ada? Apa? Tradisi lempar batu ditujukan untuk menunjukkan bahwa pemuda Nias sudah dianggap dewasa dan matang secara fisik. Bagaimana cara tradisi lempar batu? Tradisi lompat batu dilakukan dengan cara melewati batu setinggi 2 meter. Bukan betul 2 meter. Ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan dari Kalimantan Selatan. Lagu ini bercerita tentang pisang diperoleh dengan cara yang memadukan dan dijemur dengan proses pengolahan pisang sendiri. Makanan khas lagu ini juga menggambarkan kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan yang suka
kode. Aku berasal dari daerah khas Indonesia Timur, tepatnya Papua Barat. Makna langsung daerah AAC adalah kisah seorang cucu yang pamitan dengan kakek dan neneknya karena pergi merantau. Lagu ini dibuat untuk mau mengajak anak-anak yang mau pergi sekolah ke Manokwari atau anak-anak pada saat itu menyebutnya Mari mereka pergi sekolah harus ingat orang tua. Bagaimana cara kalian mengerti kenapa manusia menciptakan masalah yang berlebihan? Cara mengertinya adalah kritik lagi antara dua juga dan lainnya dengan cara mengalihkan agar senantiasa kalian berikan kerja yang paling menonjol dari masalah yang menentukan setiap hari. Perbedaan dan selain pakaian dan biasanya aku daerah dan cara menjalani atau caranya. Jika kalian menyikapi permasalahan yang kalian lakukan dari daerah yang lain, uniknya lagu daerah jika dibandingkan dengan lagu yang lain itu pastinya lebih dari lagu tersebut yang tentu saja bahasa dan cara menyanyinya atau Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalangan kelompok sudah ada semuanya. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan yang terakhir nomor 6. Jadi untuk hari ini kalian itu untuk presentasi di depan harusnya merasa mau dewe seperti itu tidak boleh. Eker dewe tidak boleh. Namanya presentasi juga harus dihargai gitu. Apa di depan presentasi tapi rame sendiri itu tidak boleh. Ya, jaga sikap. Presentasi itu yang dinilai adalah apa? Sikap juga, hasil diskusinya juga. Suara yang keras
ya kan? Mungkin ada beberapa anak yang belum paham, bisa ditanyakan ke saya. Ada tentang perdagangan yang ada di Indonesia. Ada nggak? Kalau tidak ada, coba nanti di rumah dipelajari lagi, ya loh, dipelajari lagi. Apa kalau beragama ini, gitu ya, biar kalian hafal. Kalau ada ulangan nanti dia bisa